balik. Itu baru lah tuh. Ulang balik ya. Ya direkam kok jadi menarik jadi kawan-kawan kalau aku muka. Lah, mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'da. Kawan-kawan Windo 78 yang menghormati, syukur alhamdulillah pada hari kinigo kita dapat melaksanakan kegiatan kajian 2 mingguan yang di prakasai oleh Ustadz Khairunas, dan beliau setiap waktu siap untuk menyampaikan materi yang memang sudah lama disiapkan. Oleh sebab itu, Ambo sebagai ketua alumni mengajak kita semua untuk mari kita ikuti tausiah beliau. Ya, yang namanya kita kan sebagai manusia tentu banyak yang lupa dan kita perlu diingatkan terus. Nah, salah satu diingatkan kita adalah dengan melakukan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Khairunas. Sebab menurut Ustadz yang pernah kita dengar bahasa iman kita kok bisa naik turun. Nah, supaya iman kita jangan naik turun, maka kita perlu mengadakan kajian-kajian membahas tentang agama Islam. Barangkali itu pengantar dari Ambo, dan silakan kepada Ustadz Khairunas untuk menyampaikan materi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bagya bainahum wa may yakfur bi ayatillah wa innallaha sari'ul hisab. Nah, coba aku baca terjemahan itu, nampak enggak? Sesungguhnya agama yang ridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya ialah kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Coba langsung kupas pemahamannya tentang masalah itu. Apa kira-kira poin-poin yang harus kita pegang sesuai dengan ayat itu, surah Ali Imran ayat 19. Kau didengung-dengungkan di masjid-masjid, orang menghafal itu ayat, tapi pemahamannya belum tentu sama ya. Apa pemahaman yang aku lihat? Yang pertama tentu agama satu-satu yang ridho Allah adalah Islam. Terus? Dan itu kita yang berselisih tentang itu ya. Itu. Berselisih enggak? Kemudian enggak terlalu berselisih enggak orang dalamnya? Kan ya orang-orang itu berselisih. Enggak, maksudnya kan agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Terus lanjutannya berselisih apa enggak orangnya? Oh, enggak lah, enggak. Enggak berselisih. Terus lanjut. Kan tiada berselisih kan. Iya, terus lanjut.
Nah, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian. Nah, jadi berselisih itu bisa muncul karena adanya kedengkian di antara mereka. Nah, sehingga mereka ada yang kafir terhadap ayat Allah itu. Dan terhadap orang-orang yang kafir itu, ya Allah sangat cepat hisapnya, artinya sangat cepat balasannya gitu. Kalau misalnya tidak hanya dia akhirat, malah di dunia pun ada balasan diterima oleh orang-orang tadi. Itu menurut Paman Ambo ya. Ya, oke. Kita selusuri. Jadi kalau Islam yang diredai Allah itu tidak berselisih. Dia jelaskan. Karena kitabnya satu, nabinya satu, tidak pernah berselisih. Tapi datang pengetahuan yang baru, mereka jadinya berselisih dan dengki, ya kan, kedengkian. Disebabkan kedengkian, di perselisihan itu ada. Karena dianggap bahwa Islam yang lama itu adalah Islam yang kuno. Jadi masalahnya sudah berselisih. Jadi kalau sudah berselisih dengan pengetahuan yang baru itu berarti sudah keluar dari definisi Islam yang diredai oleh Allah. Sebab yang diredai oleh Allah itu adalah definisinya tidak berselisih. Karena dia satu kitab, satu nabi yang menyampaikan. Nah, jadi kalau ada berselisih, itu tidak diredai lagi. Sebab masalahnya ada Islam yang diredai, ada Islam yang tidak diredai. Kalau Islam yang tidak diredai itu berselisih orang di dalam. Kalau sesama umat Islam berselisih, itu sudah tidak diredai. Kecuali mereka itu akan bertobat kembali kepada definisi ini, definisi ayat Islam yang diredai oleh Allah. Jadi banyak orang pemahamannya nyimpang. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang kafir. Yang kafir itu kan berarti, kafir artinya kan apa? Apa kira arti kafir? Mengingkari. Ingkar. Tadi kan Al-Quran Islam yang diredai Allah itu kan tidak berselisih. Jadi dia menjadi orang kafir. Nah, jangan menganggap orang lain yang kafir, agama lain yang kafir. Tetapi orang di dalam Islam saja sudah menjadi kafir kalau dia berselisih terhadap ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang dituju itu kan ayatnya itu. Ayat surat 3 ayat 19. Jadi kalau keluar dari pemahaman itu sudah berselisih terhadap ayat-ayat Allah, dan salah satu diantaranya ayat itu. Tidak berselisih, sudah. Jadi memang tegak lurus, bahasanya itu tidak boleh nyimpang-nyimpang, pemahamannya harus sama. Nah, Allah cepat hisabnya. Nah, jadi kemudian di catatan kakinya itu maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Orang-orang yang memahami kitab-kitab dari zaman Nabi Adam sampai Muhammad itu banyak berselisih. Ya, contohnya di era Nabi Ibrahim, Al-Quran turun kepada Nabi Ibrahim itu namanya suhuf, ya, suhuf. Adam juga suhuf. Tapi di Ibrahim itu orang banyak didapati oleh Ibrahim itu orang sedang berselisih, sedang bertengkar, sedang bermusuhan. Nah, jadi itulah terjadi, disebutlah definisi orang kafir itu seperti itu. Nah, sebelum Al-Quran itu generasi-generasi selanjutnya Ibrahim, Daud, Musa, Isa itu sebanyak yang berselisih. Nah, makanya datanglah Al-Quran itu, ya, Al-Quran sebagai yang paling sempurna. Makanya itulah sebabnya ayat ini harus benar-benar kita tahu pemahamannya. Nah, kita lanjut. Supaya nanti kita lanjut. Nah, lanjut tuh. Aku baca tuh. Apa itu? Kan enggak bisa nih, Nas. Enggak bisa? Oke. Proses perjalanan hidup manusia ridha ilahi, ya kan? Proses perjalanan. Mulai dari kandungan.
kemudian menjadi bayi, jadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua. Ini prosesnya. Mulai dari kandungan. Dari kandungan itu kalau yang ridha ilahi itu anak-anak sudah diberikan asupan-asupan makanan itu yang bersih, suci, bersih. Jadi agar tidak terpengaruh dengan makanan-makanan yang haram masuk ke dalam apanya. Si bayi tadi itu asupannya. Sudah jadi bayi, dirawat dengan baik, jadi anak-anak dididik, remaja dididik, sampai dewasa. Kalau orang Minang kan, sampai dewasa anak itu dinikahkan. Itu sampai menikah anak itu. Jadi dewasa kemudian bakal menjadi orang tua. Itu perjalanan di dalam keluarga. Nah, itu namanya perjalanan hidup ridha ilahi itu. Di pedomannya adalah pedoman hidup manusia yang perjalanannya ridha ilahi itu, manusia yang diridai pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran. Ya kan? Al-Quran itu harus dipahami, dibaca, dipelajari, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan, disiarkan, dan menjadi gaya hidup. Itu baru disebut Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran berjalan itu seperti itulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Benar-benar dia paham mana apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca saja, tetapi dipahami sampai lebih dalam pemahamannya. Nah, sehingga menjadi orang itu jadi takwa dan melaksanakan rukun Islam. Itulah namanya pedoman hidup manusia itu, Al-Quran itu. Kemudian tujuan hidup yang tadi, Islam diridai Allah itu adalah tujuan hidup manusia itu Islam Islami. Nah, Islami itu adalah pancaran dari informasi yang sudah dikandung oleh manusia yang beriman bertakwa kepada Allah itu. Islami dia. Sehingga dia menjadi selamat, sejahtera, dunia, akhirat. Nah, itulah namanya disebut dengan ridha Allah. Nah, jadi itu kata kuncinya bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya untuk merubah pola pikir manusia agar manusia itu tidak sembarangan melakukan sesuatu tindakan. Jadi kalau tidak berpedoman kepada Al-Quran lagi, jadilah tadi seperti dapat pengetahuan baru, menjadilah berselisih orang, bertengkar, ya kan, bermusuhan. Akhirnya dengki, benci, pelit, dan kikir dan sombong. Akibat orang-orang tidak dipandu dengan Al-Quran itu. Nah, sama dengan Indonesia, orang kalau sudah keluar dari undang-undang cara kerjanya, yaitu jadi bermusuhan, bermasalah jadinya. Nah, walaupun di dalam perebutan pilpres, pilkada itu akan ribut terus. Kenapa? Dia sudah keluar dari jalur-jalur yang benar menurut ketatanegaraan. Jadi kalau orang Islam sesama orang Islam sudah berselisih, bermusuhan, itu keluar dari jalur Islam itu. Dan orang-orang yang seperti itu harus segera tobat kepada Allah. Kalau tidak, mati dia akan mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat. Ini masalahnya. Jadi kalau Al-Quran itu dianggap sesuatu hal hanya sekedar bacaan, ini tidak Islami. Jadi tujuan hidup manusia itu adalah yang Islami itu selamat, sejahtera, dunia, akhirat yang diridai oleh Allah. Kalau selamat saja di dunia itu tidak diridai oleh Allah, tetapi harus sampai ke akhirat. Bagaimana kita bisa sampai ke akhirat itu? Ya pedomannya Al-Quran. Tidak lain daripada itu, tidak lari dari situ, dari permasalahan itu. Nah, kita lanjut ya. Wah, iya lanjut. Lai paham kan itu? Lanjut. Ya? Lanjut ya. Lain. Ya. Coba baca yang kutu, bisa kan? Wakulil ya ada kecematan. Wakul. Ya. Yang maksudnya siapa lah baca? Bahasa Indonesia aja bagi baca. Siapa lah? Ya. Bacalah dulu ayatnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat 17 ayat 53. Wa kulli ibadi yaqulul lati ya ahsanu inasyaitana yunazzagu bainahum inasyaitana kana lil insani aduwwum mubina. Coba baca. Artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka ucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Terus Surah coba Al-An'am. aku kupas maknanya tuh, kupas. Apa maksudnya katakanlah kepada hamba-hamba? Siapa yang katakan? Yang menyuruh itu siapa? Bola. Allah menyuruh Allah. Terus Menyuruh Allah bahwa hendaknya kita berkata yang benar ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak berkata benar, itu sebetulnya sumbernya setan gitu. Jadi oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan setan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. ya, Artinya kalau kita ingin menghindari perkataan yang tidak benar, maka kita harus waspada dengan hasutan-hasutan setan yang membuat kita berselisih. ya. Saya kira itu. Iya. Jadi penekanan dari ayat yang tadi yang tidak berselisih itu katakanlah yang baik-baik saja, yang benar. Kalau kita tidak mau mengatakan yang baik-baik, tidak usah berkata, diam aja kan. Jadi kan ada Nabi yang katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kamu berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, diam. Kan itu. Jadi kalau mulut kita itu lancang untuk mengucapkan sesuatu, ya tidak usah dikatakan seperti itu. Kalau tidak baik, dampaknya jangan dikatakan. Diam, ya kan? Sesungguhnya setan itu akan menimbulkan perselisihan. Akibat kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, akan terjadi perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu 2 kali disebut. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang pertama menimbulkan perselisihan, yang kedua dia menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Kalau manusia sesama manusia sudah bermusuhan, itu sudah menjadi anak buahnya setan, bukan Islam yang diredai oleh Allah lagi. Jadi kita sudah sesama setan. Nah, jadi tidak akan habis-habisnya manusia itu berhenti dari bertengkar, berselisih dengan argumentasi yang berbeda-beda menurut pengetahuan masing-masing, tidak akan mau berhenti kalau dia tidak kembali kepada tatanan yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul. Jadi manusia itu tidak akan bisa disuruh berhenti berselisih, tidak mau, tidak bakal mau. Banyak terjadi permasalahan itu. Itu waspadalah kita di dalam perjalanan hidup kita sampai akhir hayat, supaya nanti kita mengatakan hal-hal yang baik-baik saja. Kalau akan menimbulkan perselisihan, jangan, sebab kita sudah masuk wilayah setan, ya kan? Sebab setan itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata, orang sesama manusia aku berantem. Dalam keluarga aja tidak cocok kadang-kadang. Saling berselisih, sering berargumentasi yang tidak bagus. Akhirnya diam-diaman. Akhirnya tidak suka, akhirnya benci, ya kan? Itu masalah. Itu yang dihindari. Terus lanjut ke baca tuh. Bentar. Ini tadi kan aku membacakan hadis, barang siapa yang beriman dengan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diamlah. Tapi apakah masih relevan dengan kondisi negara Indonesia saat ini? Sepertinya pemerintah ini semakin diam kita semakin diinjak gitu. Iya. Jadi kalau hadis itu kan katakan kalau akan menimbulkan perselisihan, ya kan, bersabar dulu hari itu, jangan masuk dulu ke wilayah yang akan menimbulkan perselisihan itu.
yang dihindari. Mendingan kita diam dulu, dicari strategi yang baik. Kira-kira bagaimana pasnya? Nah, seperti yang dilakukan oleh apa kan pertarungan politik seperti Prabowo dengan apa, ya kan sudah belum diumumkan dia udah mengatakan menang. Nah, jadi kan orang jadi ramai jadi akibat. Padahal dia wasitnya adalah KPU. Tetapi kalau kita lihat apa strategi Anies ya, strategi Anies itu Anies tidak mau langsung emosional mendengarkan Prabowo itu sudah mendeklarasikan kemenangannya. Kenapa? Belum terjawab, masih dalam proses misalnya. Nah, sudah keluar dari KPU ternyata nanti ya bahkan timnya sudah cukup untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, itu memang akhir-akhirnya nanti kalau kita punya strategi memang setan itu memang menang, ya kan, setan itu menang, memang tidak benar itu ada di pihaknya setan, tetapi dia tidak bakal bisa berkutik kalau dia melakukan macam-macam. Dia akan lebih berat masalahnya. Jadi bersabar artinya kita untuk menang. Jadi dilihat aja dulu pertarungannya seperti apa. Nanti setelah di MK apa yang terjadi, secara ini terjadi di Partai Gerindra saja hari ini. Itu 50% mendukung hak angket. Padahal dia adalah kemenangan Prabowo. Kenapa? Kok partai dia sendiri 50% untuk mendukung hak angket di DPR itu. Itu jalur-jalur yang benar. Jadi hak angket itu dipertanyakan bagaimana. Kemudian seperti yang melanggar undang-undang tidak boleh diam saja. Jadi kita sebagai orang yang benar, kita punya data, fakta dan data yang harus kuat yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah, jadi bukan hanya sekedar apa, kalau menang kita diam saja, tapi itu tidak benar. Tapi orang lain menang, kita harus mempunyai data-data yang lengkap di pengadilan. Kalau di dunia ini masih kalah, di pengadilan akhirat akan dapat siksa orang-orang yang menipu, yang jahat. Jadi pertarungan untuk merebut dunia itu memang pola pikir manusia itu ada 3 kan. Apabila dia imannya ditaruh paling bawah, akalnya di atas, dia akal-akalin. Bagaimana caranya? Supaya nafsu dan imannya itu tidak berbicara. Tapi kalau nafsunya yang bicara, imannya ditaruh di bawah, maka nafsunya dia pasti menang. Jadi kemenangan itu dirayakan sehingga imannya disembunyikan, akalnya disembunyikan. Tetapi kalau pola pikir manusia yang beriman, imannya yang pertama sekali ditaruh di paling atas, maka akal dan nafsu bisa dikendalikan oleh iman. Nah, jadi strategi pola pikir itu harus punya kita. Kita lihat dulu, akan menimbulkan permasalahan, akan menimbulkan kekacauan atau bagaimana kalau kita menjadi orang yang baik-baik itu. Jadi orang yang baik itu tidak akan pasti menang. Di dunia tidak dapat, di akhirat pasti menang. Dan orang-orang yang nafsunya besar itu tidak akan panjang karirnya, pasti akan menjadi kehinaan di dunia dan di akhirat. Dia tidak dapat apa-apa. Tapi orang yang menang itu adalah pertarungan di dunia dan untuk akhirat. Nah, ini masalahnya. Jadi pola pikir itu, yang 3 itu, kalau akal yang berada di atas, iman ditaruh di bawah, nafsu ditaruh di bawah, akalnya pasti menang. Mencari akal-akal, bagaimana caranya? Nah, dibuatlah Serkap ini Sirekap, macam-macam, Alibaba, di mana-mana ditaruh sama dia supaya menyembunyikan kebenaran itu. Dibuatlah ini strategi menggunakan kekuasaan, ya kan? Menggunakan kekuasaannya bagaimana caranya supaya menang. Karena dia berkuasa, ditekanlah kepala-kepala daerah, kepala desa, semuanya mulai dari gubernur dan jajarannya sampai aparat penegak hukum semuanya dikendalikan sampai kepada hakim-hakimnya dikendalikan.
KPU-nya, Bawaslu-nya mendukung. Apakah itu benar? Itu kan secara apa kan tidak benar. Kekuasaan itu yang berbuat seperti itu. Itu orang yang menggunakan akalnya. Diakal-akalin semuanya supaya menang. Nah, tapi kalau misalnya kita selusuri semua perbuatannya yang seperti itu, kita punya catatan-catatan. Ini pekerjaannya. Nanti akan terbongkar sendiri. Nah, ini sekarang sudah mulai, ya kan? PDIP tadinya menolak enggan, akhirnya sudah mau sekarang untuk hak angket di DPR. Kita tunggu pertarungan itu. Nanti di MK tidak lolos juga. Nah, kata siapa? Anies kan? Nanti Allah saja yang menunjukkan siapa di antaranya yang paling benar. Jadi kita tidak gegabah untuk menghadapi sesuatu permasalahan dalam masyarakat. Kalau dari kini kita melakukan sesuatu, dia punya kekuatan yang luar biasa, punya uang. Dan kita tidak usah bergerak seperti itu. Bergerak di pihak yang benar saja. Nah, dia dengan uang segalanya kan bisa. Orang-orang bodoh dikasih uang bisa jadi benar. Yang salah bisa jadi benar. Ini yang perlu kita pahami di dalam pola pikir itu. Itu jadi kalau akan menimbulkan perselisihan jangan, sebab yang suka berselisih itu setan. Kalau kita mau jadi setan ya kita sudah keluar dari frame-nya Islam tadi, Islam yang diredai oleh Allah. Nah, jadi dunia itu memang di dalam hadis sebutkannya dunia itulah iban, dunia itu adalah permainan, sama dengan mainan. Jadi kalau kita hanya tergiur dengan mainan itu, kita akan lalai terhadap apa yang benar. Akhirnya kita ikut menyembunyikan yang benar. Itu kira-kira anehnya. Wah, itu kira-kira menurut yang pola pikir. Mantap. Ya kan? Kita lanjut ya. Kita lihat dulu. Ya, lanjut. Terus, tuh baca di sana. Dia punya yang aja. Islami, agama Agama Ibrahim. berapa nih? Agama Ibrahim. Agama Ibrahim dan para nabi. Para nabi. Tidak berselisih, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, tidak menggunakan akal, melaksanakan ayat Allah, membenarkan kitab suci, para nabi, berbuat kebajikan kepada semua manusia. Kalau yang kafir, berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, tidak menggunakan akal, tidak melaksanakan ayat Allah, menyalahkan kitab suci para nabi, berbuat keji dan mungkar. Itu ya. Jadi sudah jelas itu perbedaannya antara arus Islam yang diridai Allah yang seperti itu. Kita mengikuti aturannya Islam yang diwariskan oleh Ibrahim alaihissalam. Itulah diridai Allah. Tidak berselisih. Kalau berselisih kita sudah masuk kafir. Walaupun kita di dalam menamakan diri kita Islam, asal usul kita Islam, tetapi kalau suka dengki, suka benci, suka pelit, kikir, sombong, merusak, tidak menggunakan akal, tidak melaksanakan ayat-ayat Allah, menyalahkan kitab suci orang lain, para nabi, dan berbuat keji dan mungkar. Itu kekafiran. Jadi orang Islam kalau berbuat seperti itu, inilah yang namanya orang kafir itu. Kafir terhadap ayat-ayat Allah tadi. Nah, kalau yang diredai Allah, tidak keluar dari situ. Tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, kemudian menggunakan akal, melaksanakan ayat-ayat Allah, membenarkan kitab suci para nabi. Nah, para nabi itu sejak dari Nabi Adam
sampai kepada Nabi Muhammad, berbuat kebajikan kepada semua manusia. Jadi Islam itu bukan hanya untuk orang agama yang diredai oleh Allah, itu bukan hanya untuk Islam saja, tetapi semua manusia. Jadi semua manusia, asal dia bentuk manusia, itu berhak untuk didakwai menjadi orang Islam. Paham ya? Itulah kira-kira pemahamannya. Cuma ada kata yang perlu digarisbawahi, Nas, yaitu orang Islam itu tidak berselisih, sedangkan orang kafir suka berselisih. Sedangkan kita bedakan nih berselisih dengan berbeda pendapat ya. Soalnya kan ada juga hadis mengatakan perbedaan itu adalah rahmat. Nah, ini gimana kajiannya nih, Nas? Ya, kita lihat ada perbedaan pendapat ya. Ya, terus kita lihat lagi. Rukun Islam yang apa? Ada di situ. Tuh pertanyaan aku tuh. Berbeda pendapat yang Islami menjadi rahmat bagi Islam alam semesta. Ya kan? Lihat tuh. Beda pendapat. Beda dengan berselisih itu. Berbeda pendapat. Beda pendapat yang Islami menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, lihat tuh. Berbeda pendapat. Misalnya orangnya itu sinergi. Selamat. Ya kan? Kemudian berpikir positif. Produktif. Ya, kreatif. Itu. Sudah itu beda pendapat tentang musyawarah, adil, makmur. Beda pendapat dengan ingat Allah adalah kasih sayang, senang, bahagia. Kemudian beda pendapat tentang rukun, bersatu, sejahtera. Kemudian sabar, ridha Allah. Ikhlas, aman, damai. Itu bedanya. Kalau berselisih, ujung-ujungnya tetap bermusuhan. Itu bedanya. Ya, beda pendapat. Kalau bisa kan memahaminya? Iya. Itu. Beda pendapat yang merupakan menjadi rahmat, itu dia. Nah, kadang-kadang orang kan pecinta agama berselisih dengan beda pendapat, ada sama, tidak sama, beda. Beda pendapat itu hanya cara pandang aja yang berbeda. Tapi jangan untuk berselisih. Kalau berselisih jadi dengki. Nah, itu beda. Tapi kalau orang Islam sama orang Islam berbeda pendapat, itu akan terjadi permusuhan, perselisihan dari kelompok-kelompok. Nah, akhirnya satu kelompok dengan kelompok lain sudah tidak cocok. Padahal beda pendapat. Sebab manusia itu kan diukur dengan kompetensi masing-masing. Kalau wawasan pengetahuannya masih cetek, masih dangkal, pasti dia akan menyalahkan orang yang dalam. Buat dia levelnya tidak sama. Yang terjadi kan Islam kita itu orang tidak memahami Islam itu secara kafah, itu masalahnya. Jadi Islam itu hanya sebagian-sebagian yang dipahami. Itulah kira-kira. Ya. Sudah batang. Iya. Siapa apa? Kita lihat nanti ya. Kira-kira bisa jawab? Gimana ya? Kepunyaan Allah lah segala yang. Gimana tadi? Ini baca nih. Yang tadi tuh. Coba kebaca terjemahan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu
turut langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata. Kenapa dipanggil orang-orang yang beriman suruh masuk kepada Islam secara keseluruhan? Apa sebab? Apa pemahaman itu? Berarti orang Islam itu hanya iman sebagian, belum seluruhnya. Orang beriman masih disuruh masuk kepada Islam dalam keseluruhan. Janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Berarti imannya baru sebagian lagi langkah-langkah setan jadi ikut. Kan kebanyakan orang itu melakukan rukun Islam, rukun iman, semuanya hafal, baca Quran juga hafal, naik haji, bolak-balik, kemudian ngaji, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Tetapi langkah-langkah setan tidak dilakukannya. Dia pelit juga, kikir juga, sombong juga, membangga-banggakan diri juga dengan apa yang ada di dalam diri dia sendiri. Ini baru sebagian. Kalau semuanya itu Islam yang Islami yang tadi, itu tidak disuruh masuk. Kenapa dia sebagian baru melakukannya? Kalau hanya orang Islam, misalnya dia cukup dengan beramal saleh saja, tidak usah sholat, tidak usah ngaji, tidak usah macam-macam, dia sudah pun tidak diterima. Tapi Islam yang diizinkan, diredai oleh Allah itu adalah punya wawasan pengetahuan, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran itu. Jadi tidak beriman sebagian. Kalau beriman sebagian berarti kita akan wujud-wujudnya akan terjadi perselisihan. Nah, kalau tidak terjadi perselisihan, akan terjadilah permusuhan, konflik, perang, bunuh-membunuh. Itu akibatnya. Nah, itu. Nah, terus baca tuh. Apa itu Islam yang kapai? Woi, ini nampak enggak? Di Pegadang tak nampak das. Apa? Hilang. Kalau di Pegadang hilang ya. Kau enggak Pegadang dong? Hilang sebagian. Enggak kau enggak Pegadang. Coba lah. Tunggu dulu. Islam agama Ibrahim para nabi. Pemahaman dulu. Hah? Pemahaman rukun Islam yang kapah. Oh ya, pemahaman rukun Islam yang kapah dan berdasarkan visi dan misi Allah. Itu Islami, agama Ibrahim dan para nabi. Ya. Ingat Allah. Apa nih? Ingat Allah. Ingat Allah, puasa, zakat, infak, sedekah, tidak berselisih, dan tidak dengki. Ya, terus kemudian apa ini? Tidak benci. Sebelah kiri itu. Tidak benci, tidak bermusuhan. Tidak